Sholat Jumat Masjid Ainul Yakin Universitas Lamalang rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khotbahnya, dimohon lantai 1 bisa terpenuhi terlebih dahulu, dan apabila di lantai 1 penuh, para jamaah sekalian kami persilahkan untuk menuju di lantai 2. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kami dari pengurus takmir Masjid Ainul Yakin Universitas Lamalang menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu terkait dengan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin Unisma pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Jumlah pemasukan uang kas masjid sebesar Rp3.096.000 dengan beberapa kebutuhan dan pengeluaran Masjid Ainul Yakin Unisma, sehingga total keuangan Masjid Ainul Yakin Unisma sampai saat ini yaitu Rp4.684.000. Semoga amal jariah panjenengan semuanya manfaat fitini wa dunya dal akhirah. Al-Fatihah. Informasi yang kedua dari Masjid Ainul Yakin Universitas Lamalang, kami menyampaikan kepada para jamaah sekalian dan para mahasiswa bahwa Masjid Ainul Yakin Unisma membuka madrasah diniyah. Yang pertama diniyah Ihdad, Ula dan Wusta. Untuk Ihdad kita buka waktunya sore atau asar, sedangkan untuk Ula kita buka pada waktu ba'da maghrib yang kita peruntukkan kepada adik-adik kita SMP, SMA atau MTS, MA. Dan untuk Wusta kita laksanakan ba'da isya untuk kita peruntukkan kepada para mahasiswa-mahasiswi. Informasi selanjutnya dari Masjid Ainul Yakin Unisma, untuk kajian kitab pada malam hari ini akan diisi oleh Dr. Andes Kiai Haji Anwar Abdullah MPDI dengan kitab Nasubul Ibad. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti kajian pada malam hari ini ba'da maghrib bisa hadir langsung di Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Kemudian informasi yang terakhir, yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib pada Jumat hari ini, untuk imam DRH Kiai Haji Zainul Fadli MKes, dan untuk khotib Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD SHSU MIP. Demikianlah pengumuman dari pengurus takmir Masjid Ainul Yakin Universitas Lamalang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام بالإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Mari kita genapkan rukun sholat Jumat ini dengan mendengar khutbah. Saya menyampaikan khutbah, para jamaah mendengarkan khutbah, singkat saja, yang penting rukun terpenuhi. Rukun yang dalam bahasa Arabnya tadi sudah saya baca semua, tinggal nanti duduk lalu baca lagi lalu selesai sebenarnya. Tapi mari saya urai sebentar yang dalam bahasa Arab tadi sebagai bagian penting dari khutbah ini. Pertama, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali, jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi di situ takwa karena kita menuju kematian, dan ketika kita nanti akan mati itu hendaknya kita dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya mati dalam keadaan damai. Kenapa kita mati ke dalam keadaan damai? Karena kita beragama Islam dan melaksanakan tuntunan Islam dengan baik. Itu orang akan mati dalam keadaan damai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ini penting kata mati dalam keadaan damai ini. Karena satu tadi kita pasti akan mati, tinggal menunggu waktu. Caranya, tempatnya itu sudah ditentukan oleh Allah, tinggal kapan. Ibarat kita ini nunggu kereta ya akan mati, akan naik kereta, kalau tidak gerbong yang sekarang, gerbong berikutnya, kalau tidak gerbong berikutnya, gerbong berikutnya lagi. Kira-kira begitu keharusan kita bertakwa, menunggu kematian agar mati dengan damai. Illa wa antum muslimun. Karena dalam kenyataan hidup kita ini di sekeliling kita kan banyak orang yang matinya tidak damai. Mati dengan penasaran. Ada lagu mati penasaran. Mati penasaran itu ya mati tidak tenang. Ada sesuatu yang belum dikerjakan. Ada sesuatu yang belum dia tuntaskan di dalam hidup, yaitu kebaikan. Sehingga matinya tidak nyaman. Tapi ada yang mati nyaman, ya, orang tahu-tahu kalau meskipun tidak sama persis gitu ya, tetapi banyak kalau ajaran-ajaran tasawuf itu orang mati itu ya merasa kalau saya hanya akan tidur aja kok. Sehingga misalnya seperti Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau di filmnya, tapi kira-kira secara spiritual seperti itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu ketika akan wafat kan kalau digambarkan di situ ya pamit sama istri, anak-anak dijaga ya, gitu. Itu mati dengan damai. Dan banyak orang yang mati dengan gitu. Ada yang sudah tahu, merasakan akan mati. Tapi saudara, ada orang yang matinya tidak damai. Mati dengan ketakutan. Mohon maaf, mati di penjara. Mati di rumah sakit tetapi sakitnya tidak jelas. Mau mati tidak bisa, mau hidup tidak bisa. Itu ada yang seperti itu. Nah, kita harus berusaha untuk mati bimuslimin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan damai. Apa itu? Apa itu? Yaitu bertakwa. Bahkan kalau di dalam hadis Nabi itu ada hadis yang mengatakan, matilah kamu semua sebelum kamu betul-betul mati. Mutu qabla antamutu. Matilah kamu semua sebelum kamu mati. Apa itu? Yaitu orang yang mematikan hawa nafsunya di dalam hidup. Dia hanya ingin berbuat baik, tidak ingin mewah-mewahan, tidak ingin hedonis. Ya sudah, hidup apa adanya, hidup lurus. Saya meskipun dapat kesempatan tidak akan mengambil barang kalau bukan hak saya. Saya tidak akan sewenang-wenang, ditahan hatinya. Saya akan bersabar, ditahan hatinya meskipun dalam penderitaan, tidak lantas nekat. Nah, itulah orang yang mati sebelum mati.
mematikan diri. Seperti misalnya orang pergi haji, itulah contoh orang mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Artinya apa? Dia ikuti perintah Allah itu. Waktunya tawaf, sudah selesai tawaf, wah ingin lagi tawaf lagi, sudah baru pulang dari masjid balik lagi ke masjid. Artinya meskipun di situ banyak barang-barang mewah, banyak makanan enak, dia punya uang, tapi saya lebih baik ke masjid, saya lebih baik beramal dan sebagainya. Itu orang sudah mematikan hawa nafsunya. Nah itulah yang oleh Allah, yang oleh Nabi disebut mati antara. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu betul-betul mati. Apa? Kalau sudah betul-betul mati ya dikafani, dikubur, jasad kita sudah dititipkan ke bumi, udah selesai. Nah saudara sekalian, orang yang mati sebelum mati ini adalah sebenarnya hanyalah rumusnya itu adalah orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati di dalam hidupnya untuk tidak terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Itu orang hati-hati. Nah, takwa itu ya hati-hati. Ya, saya sering mengutip percakapan Umar bin Khattab ya dengan Ubay bin Ka'ab ketika suatu saat, Ubay, takwa itu apa? Nabi selalu memerintahkan takwa tapi definisinya tidak ada. Ketika Nabi ditanya takwa itu apa, Nabi hanya menjawab at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Ada di hati, tidak bisa dijelaskan kata Nabi. Lalu kalau begitu takwa apa? Kata Umar bin Khattab kepada Ubay. Terus Ubay menjawab ketika ditanya ma huwa taqwa, lalu dijawab hal salaka tariqan dasau. Apakah Umar engkau pernah berjalan di jalan sempit yang banyak durinya dan di tepinya ada jurang, jalan yang sangat berbahaya? Umar menjawab, bala, ya saya pernah jalan. Wa ma sonata, terus kamu gimana? Syamertu wajatahatu, kalau saya berjalan di jalan seperti itu saya pasti akan berhati-hati dan tetap bertekad untuk sampai ke tujuan itu. Wadzalika taqwa, kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa itu kamu cukup kamu berhati-hati, matikan dirimu sebelum mati untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu mati. Nah, apa akibat bagi orang yang bisa membangun ketakwaan pada dirinya sehingga dia dikatakan sudah mati sebelum mati? Maka akibatnya pertama kesehatan bagi fisik. Karena orang bertakwa itu kan, dengan kata lain, orang yang selalu berhati-hati itu adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, itu orang hati-hati. Kalau saya sekarang ada di Unisma, ya saya ingat kepada Allah, saya ada di Unisma gitu, saya berzikir, alhamdulillah kampus ini sudah besar. Itu bagian dari zikir kepada Allah, mengenang gitu, waduh dulu saya kesini masih jelek sekali, udah hebat. Nah itu bagian dari zikir kepada Allah. Ketika kita mendapat musibah juga berzikir kepada Allah. Nah orang yang selalu berzikir kepada Allah itu hatinya akan tenang, karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kalau engkau itu selalu berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Ya, kalau kamu ada di jalan berzikir kepada Allah, jangan ugal-ugalan. Kalau kamu menandatangani surat keputusan, berzikir kepada Allah. Kalau kamu memberi gaji, berzikir kepada Allah, jangan ditunda-tunda dan jangan dipotong. Itu bagian dari zikir kepada Allah, karena saya merasa selalu diingatkan, selalu dimonitor oleh Allah. Jadi kunci yang pertama orang bertakwa itu diri kita sehat. Dan kesehatan itu lebih penting dari harta maupun kedudukan. Bayangkan orang tidak sehat, hartanya banyak, tidak bisa dimanfaatkan karena dia sakit, tidak sehat. Oleh sebab itu jaga kesehatan melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang takwa itu akan merasa aman dan nyaman. Orang yang bertakwa itu sudah tahu, apapun saya ini katakan sesuatu, saya perjuangkan sesuatu yang benar, saya melakukan sesuatu yang benar.
Karena saya tidak berbuat salah, saya merasa tidak tersandera oleh apapun. Saya bersama Allah. Dan Allah memberi jaminan kepada kita. Itu apa jaminannya? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebenarnya orang yang berkata kepada Allah, yang berkata bahwa Tuhan saya hanya Allah, Rabbunallah, la ilaha illallah, innalladzina qalu rabbunallah, yang berkata Tuhan saya hanya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu doa kita kan tiap hari, istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah jadikanlah saya ini seorang mustaqim. Mustaqim itu apa sih? Mustaqim itu orang yang istiqomah. Orang berkata saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, berlaku lurus, konsisten, itu istiqomah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang begini nih, yang bertakwa begini, sudah beriman kepada Allah lalu istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Di dalam ayat lain Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman kepada Allah kemudian berlaku lurus, itu mematikan diri sendiri sebelum mati beneran, maka Allah akan mengirim malaikat kepadanya. Fatanazzalu alaihimul malaikah, mengirim malaikat mengawal, menyelamatkan agar kamu tidak takut dan tidak cemas di dalam hidup. Itu ujungnya apalagi? Ujungnya kesehatan. Kalau tidak takut dan tidak cemas di dalam hidup, ya sehat, saudara. Lalu yang ketiga, orang yang bertakwa itu keinginannya itu dikabulkan oleh Allah. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa, maka Allah akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar kepadanya agar apa yang diinginkan itu bisa diperoleh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki, memberi balasan dari mungkin cara-cara yang tidak masuk di akal kita. Masing-masing kita punya pengalaman betapa Allah secara gaib membantu kita, membantu hambanya yang ingin baik di dalam hidupnya itu. Nah, saudara sekalian, untuk ini maka terakhir saya ingin menyampaikan kisah sufi. Kisah sufi ini mungkin ceritanya tidak persis seperti itu. Kisahnya mungkin dibuat oleh seorang wali atau apa. Cuma dibuat kisahnya. Mungkin tidak benar-benar ada, tapi semangatnya ada. Bahwa memang seperti itulah orang takwa. Ceritanya begini. Seorang sultan di Turki, namanya Sultan Murad. Sultan Murad keempat ini dikenal sebagai raja yang adil. Sultan, khalifah. Jadi kalau khalifah itu ya bisa sultan namanya, bisa amir, bisa rais, bisa apa, pokoknya kepala negara gitu. Jadi jangan fanatik bahwa kata khalifah itu artinya satu gitu. Khalifah itu banyak bandingannya. Bisa sultan, bisa khalifah, bisa amir, bisa imam. Nah, ini Sultan Murad atau Khalifah Murad keempat. Suatu saat gundah, di tengah malam gundah. Lalu dipanggil ajudannya sama dia, katanya, sini kamu. Iya yang mulia, saya kok hati ini terasa nggak enak. Sepertinya ada sesuatu di negeri ini. Terus, ayo kita jalan-jalan nyamar ke tempat hiburan. Jadi jalan dia. Sultan ini didampingi ajudannya, nyamar lah. Terus di tengah jalan dia melihat ada kerumunan orang, di mana di situ ada orang mati, orang laki-laki. Setiap orang lewat meludahi dan menendang orang itu. Mati kamu, mampus kamu, jahat kamu, katanya. Setiap orang lewat menganggap orang yang mati itu jahat. Akhirnya apa? Si Khalifah Murad tanya kepada, kenapa orang ini bisa dihina seperti ini dalam kematiannya? Kok bisa mati jelek seperti ini?
Tidak ada yang ngantar ke rumahnya, tidak ada yang berusaha menguburkannya. Kenapa? Lalu masyarakat itu bilang, siapa kamu? Katanya. Ya saya hanya ingin tahu aja, saya musafir. Ini orang, katanya. Masa kamu tidak tahu? Kamu berarti bukan orang sini. Ya saya musafir, tidak tahu. Siapa ini orang? Orang ini adalah orang yang setiap malam membeli minuman keras dan membawa wanita-wanita nakal dari rumah pelacuran. Setiap malam bawa. Sehingga dia dibenci oleh masyarakat sini, merusak moral masyarakat. Nah, itulah sebabnya ketika dia mati di jalan, tidak ada yang mau ngantar, tidak ada yang mau mana rumahnya. Lalu Khalifah Murad bilang, biar saya yang ngantar ke rumah orang ini. Diupah orang nih, tolong diangkat, antar mana rumahnya. Diantar ke rumahnya, ngetok pintu, istrinya nangis. Aduh mas, kamu meninggal begini, dulu sudah saya ingatkan kamu. Sudah saya ingatkan kamu akan mati di pinggir jalan, dihina orang kalau kelakuanmu seperti itu. Lalu tanya Khalifah ke istrinya, kenapa ibu kamu bilang begitu? Karena suami saya ini setiap malam membeli minuman keras, setiap malam membawa pelacur, tetapi dia tidak pakai, dia pulangkan ke rumahnya. Minuman kerasnya itu, khamar itu dibuang di sini. Tapi orang menyangka dia minum, orang menyangka dia menggunakan pelacur itu. Terus dia bilang, tidak apa-apa saya mati di pinggir jalan, karena saya ingin beramal tanpa sombong kepada orang lain. Saya ingin beramal, mematikan diri saya sendiri, mematikan nafsu saya sendiri. Sehingga dia tidak peduli, tidak apa-apa saya mati di pinggir jalan, tapi insya Allah suatu saat ketika saya mati, saya akan disolatkan oleh seorang raja. Lalu Sultan nangis, Sultan Murad, ibu, sayalah raja yang akan mensolatkan orang ini, dan orang ini adalah pahlawan bagi kebaikan. Saudara, jadi apa yang diinginkan, ingin mati disolatkan oleh seorang sultan dan sebagai pahlawan kebaikan, yang dia angan-angankan beramal tanpa ingin diketahui orang lain, dikabulkan oleh Allah karena ketakwaannya, karena mampu mematikan dirinya sendiri dari hawa nafsu. Nah, itulah bahan renungan kita untuk khutbah kali ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah.